Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyambut pelayan firman hari ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani 14 ayat 1 dan kedua. Kesukaan yang ceria. Mengajak jemaat bangkit berdiri. Arahkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan nyanyi rohani 16 ayat pertama, kedua dan ayat yang ketiga di hari Minggu pertama tahun 2021. Sekarang bersyukur bersama nama Tuhan, pemimpin hidupmu, nyamak dan tak serupa, yang
keadaan berdiri, jemaat dengarkanlah hukum Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyiapkan nyanyian Mazmur nomor 6 ayat yang pertama. Kita nyanyi setelah pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Dan nyanyian rohani nomor 139, kita akan nyanyi ayat yang pertama setelah kita dengar berita rahmat Allah. Nyanyian Mazmur nomor 6 ayat 1 dan rohani 139 ayat pertama kita siapkan untuk kita nyanyikan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita di minggu pertama, di hari minggu pertama di tahun 2021 ini. Perjalanan tangga ketiga kita boleh jalani. Mungkin di perjalanan tangga ketiga ini kita lihat, mungkinkah di mulai tangga pertama kita sudah melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki? Mungkinkah kita melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan? Saat pagi hari ini kita merendahkan kita punya diri, kita mengaku kepada Tuhan salah dan dosa. Mari kita berdoa. Kami datang dalam persekutuan jemaat hari ini Tuhan, mengaku kepada Tuhan Yesus bahwa pada kami seringkali kami melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Bercermin kepada hukum Tuhan yang tadi kami dengar. Kadang-kala kami tidak sepenuh hati mengasihi Engkau dengan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Seringkali kami gagal untuk melakukan rancangan-rancangan indah Tuhan dalam hidup kami ini, walaupun Engkau rancang yang terbaik. Tapi seringkali kami memberontak dan mengikuti kemauan kami, keinginan kami, kehendak kami, ketimbang kami mengikuti apa yang Engkau perintahkan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, dan layakkan kami terima pengampunan daripada Tuhan. Kami mohon semuanya itu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman. Dengarkanlah saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Ya Allahku cahayamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita akan mengaku iman percaya kita. Setelah itu kita sambut rohani 77 ayatnya yang ketiga. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman, segala tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita berdasarkan pengakuan iman Rasul dan kita berkata bersama-sama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang maut, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan, dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya dan ku mohon. Bagian kebenaran firman Tuhan di hari Minggu pertama ini terangkat dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28, kita akan membaca ayat 10 hingga ayatnya yang ke-22. Bagian pembacaan secara sinodal GKI Tanah Papua, Kejadian 28 ayat 10 hingga ayat 22. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Firman yang hidup, sekalian kami yang berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, ada dalam peribadahan di hari Minggu pertama. Dan dalam ibadah ini kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mampu memperlakukan yang Tuhan kehendaki. Berpegang kepada kebenaran firman melangkah di tahun 2021. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan Tuhan Yesus punya maksud untuk kami lakukan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya membaca bagian ini untuk kita sekalian. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya.
Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia, yang dengan firman Tuhan juga melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita membaca isi Alkitab, kita akan mendapati beberapa bagian dari cerita Alkitab yang menceritakan kepada kita tentang perjumpaan Allah dengan manusia. Dan perjumpaan Allah dengan manusia itu dibuat Allah dengan berbagai macam cara. Dibuat Allah dengan caranya Allah, kehendak Allah yang terjadi dan berlaku atas hidup manusia. Dan ini menjadi sebuah tanda tanya bagi kita manusia saat ini. Apakah hal-hal yang terjadi di perjanjian lama bisakah terjadi juga dalam kehidupan kita sekarang ini? Adakah umat Tuhan yang saat ini ada hidup ini juga bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab? Dalam iman percaya kepada Tuhan kita dapat berkata, kita juga saat ini bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus kita telah memberikan kepada kita jalan yang benar dan tidak akan pernah mustahil. Dan Dia telah memberikan perdamaian antara manusia dengan Allah. Dari perjumpaan yang ada, apa yang dialami oleh manusia dalam perjumpaan itu dengan cara Allah kadang-kadang membuat sehingga kita bingung karena tidak masuk di akal pikiran kita manusia. Karena yang dipakai oleh Allah adalah versi Allah yang seringkali kita mau memaksakan untuk supaya intelektual kita untuk mengerti cara Tuhan memang terbatas sekali. Sebut saja di bagian pembacaan kita hari ini perjumpaan Yakub dengan Allah adalah melalui mimpi. Bapak Ibu coba ingat kembali lagi dalam peristiwa Natal kemarin. Tuhan Allah menjumpai manusia, Maria dengan juga Yusuf, secara khusus Yusuf dalam mimpi lagi. Tuhan Allah berjumpa lagi lewat malaikat dengan para orang Majus juga di dalam mimpi. Dan apapun yang dinyatakan oleh Tuhan, itulah cara Tuhan untuk menyatakan yang terbaik kepada manusia dan ingin memakai manusia sebagai alat keselamatan. Sebut saja ketika Allah menyatakan lewat mimpi kepada Yusuf, Allah memakai Yusuf. Allah juga memakai orang Majus. Dan lewat bagian pembacaan kita hari ini juga diceritakan bahwa hal ini terjadi juga lewat mimpi pertemuan perjumpaan Tuhan dengan Yakub. Akibat daripada pertemuan itu, maka terjadi sebuah komitmen. Dan ketika terjadi sebuah komitmen, Tuhan tidak pernah meninggalkan seseorang ketika dia dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan punya rancangan indah bagi dirinya, maka janji penyertaan Tuhan akan terjadi bagi manusia tersebut. Di bagian cerita kita ini, Yakub punya persoalan. Dia telah berbuat dosa terhadap bapaknya dan terhadap saudaranya Esau, maka itu dia lari meninggalkan.
keluarganya, dan dia ingin bebas karena ketakutan terus mengikuti dia, dan dia ingin bebas daripada semua itu. Dia berharap bahwa dia tidak akan pernah bisa lagi bertemu dengan bapaknya maupun juga saudaranya Esau, karena berkat yang diberikan dan dinyatakan oleh Ishak yang sebenarnya kepada Esau telah diambil oleh Yakub. Dan ini menjadi kekejian bagi Esau, sehingga Esau berikhtiar untuk membunuh Yakub. Maka Yakub pun pergi lari meninggalkan mereka. Tapi saat itu ketika dia ada di Luz, yang sesudah itu diganti dengan nama Betel, Yakub dalam perjalanan panjang yang dia jalan, tentu dia perlu beristirahat karena kecapaian. Dan dari kecapaian itu dia pun beristirahat tidur. Semua dalam rancangan Tuhan, semua dalam kehendak kemahakuasaan Tuhan Allah bagi Yakub untuk supaya realisasi janji keselamatan itu terjadi lewat Abraham, Ishak, dan Yakub sampai kepada anak-anaknya, sampai di mana juru selamat dilahirkan lewat keturunan Daud. Dan Tuhan menyatakan yang terindah bagi Yakub dengan mimpi, di mana Yakub melihat ada tangga yang cukup panjang, dan itu menghubungkan antara langit dan bumi, dan malaikat itu turun naik. Dan ada suara menyatakan kepada Yakub dalam komitmen, dalam penyertaan, dalam kuasa Allah kepada Yakub secara khusus, bahwa apa yang terjadi bagi diri Yakub akan di mana Yakub mengalami sebuah pembaharuan, dan akhirnya Yakub akan menjadi berkat. Kalau dipikir-pikir cerita ini, maka kita bisa pastikan kenapa Allah memakai seseorang yang berdosa, orang yang lari dari sebuah kesalahan, orang yang lari dari sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan, tetapi Allah memakai dia untuk sebuah janji keselamatan. Memang untuk memahami bagian ini kita sulit, tetapi itulah cara Allah untuk menyatakan sebuah janji keselamatan bagi manusia. Allah dengan caranya, kembali saya katakan, dia akan bertindak dalam kemahakuasaannya untuk memakai siapapun dia, termasuk di dalamnya adalah Yakub. Dan ketika Yakub dipakai oleh Tuhan, maka segala hal yang terjadi bagi diri Yakub itu ada penyertaan Tuhan baginya. Walaupun Yakub telah melakukan kesalahan, tetapi Yakub dibentuk oleh Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia ada di Betel, dia merasa bahwa ketika dia lari, dia sudah jauh dari Tuhan. Tapi tidak kenyataannya, karena Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya itu dalam bagian pembacaan kita tadi, bahwa Yakub menyatakan lewat bagian ini, bahwa dalam ayat 16, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Artinya dalam ini sebuah pernyataan iman daripada Yakub. Yakub mau bilang Tuhan ada di tempat ini, tapi untuk mau melihat Tuhan, saya tidak bisa lihat itu, dan saya tidak bisa menemukan Tuhan dengan mata jasmani saya, tetapi saya rasakan kehadiran dia ada di tempat ini. Walaupun sebelumnya dia harus mengalami satu situasi hidup yang tidak menyenangkan, tapi dengan cara Tuhan menyatakan luar biasa. Maka itu ketika Tuhan memilih Yakub, dan dalam pemilihan itu, maka Tuhan menyatakan dalam janjinya untuk menyertai Yakub, untuk membimbing Yakub, untuk menolong Yakub, untuk menuntun Yakub kemanapun saja Yakub berada dalam realisasi janji keselamatan itu. Akhirnya komitmen Yakub untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Dan dalam ayat 20-22 diceritakan kepada kita, Yakub pun membuat sebuah nazar kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, cerita Yakub memberikan sebuah inspirasi bagi kita untuk mengambil sebuah pelajaran penting. Apa terpenting bagi kita di minggu pertama, di hari minggu pertama ini, di tahun 2021? Pilihan Allah bagi kita manusia
bebas, dan tidak bisa terkotak-katik dan tidak bisa terbatas. Allah dengan caranya mau pilih orang bodoh kah, orang pintar kah, orang kaya kah, orang miskin kah, dan orang yang sederhana kah, tidak sederhana kah, dan lain sebagainya. Cara Allah, baik itu berdosa kah, tidak berdosa, bebas dalam menentukan pilihannya, dan tidak bisa terkotak-katik oleh pikiran manusia. Dan ketika Allah buat itu, Allah menyatakan yang luar biasa, karena Allah menginginkan dalam rencana itu, ketika saya pakai seseorang, ini supaya apa yang saya inginkan itu terrealisasi. Kadang-kadang dengan batas pikiran kita manusia, kita bilang, orang itu suka buat dosa, orang itu terpena begini, orang itu begitu dan sebagainya. Itu kan pikiran kita manusia. Tapi kadang-kadang Allah memilih seseorang, memakai seseorang dengan cara dia untuk supaya dia punya janji, dia punya realisasi kehendaknya itu terjadi atas diri dan hidup manusia, untuk siapapun manusia. Sehingga ketika kita dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, maka kita percaya bahwa sebenarnya kita tidak layak. Sebenarnya kita tidak masuk dalam perhitungan, tetapi Tuhan layakkan kita untuk ada dalam posisi janji keselamatan itu, supaya menjadi alat keselamatan itu bagi dunia ini. Dan itu termasuk di dalamnya adalah Yakub. Dan kita mau belajar bahwa siapapun dia, dalam rancangan tantangan kasih kuasa Allah di tahun 2021, ketika kita punya semua gambaran hidup di tahun 2021 ini dengan berbagai macam hal untuk kita inginkan, untuk kita harapkan, untuk kita butuhkan dan sebagainya, ingat, semuanya itu akan dibentuk oleh Tuhan, akan dinyatakan terbaik oleh Tuhan bagi hidup kita. Dan ketika Tuhan memilih kita dan Tuhan punya rancangan bagi kita, itu luar biasa. Apalagi kita coba lihat, ingat-ingat tahun 2020. Ada banyak hal yang kadang-kadang Tuhan mau pakai Torah, kadang-kadang kita memberontak, menolak untuk bagian-bagian itu. Sehingga di bagian ini, ketika kita rasa Allah memakai kita dengan caranya, dengan kehendaknya, marilah kita membuka diri kita. Tapi ingat, kadang-kadang Allah membuat rancangan untuk memakai kita dengan Dia punya cara. Kadang-kadang Tuhan harus membuat kita harus ada di penjara dulu, baru kita bisa ada mengalami pengenalan dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita lewati sakit penyakit dulu, supaya kita ada dalam pengenalan yang sungguh kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjumpa lewat persoalan-persoalan, supaya pengenalan diri kita kepada Tuhan ini lebih sungguh dan berpengharapan teguh kepada Tuhan. Yang kadang-kadang kita pikir, ini termasuk di akal pikiran. Tapi Tuhan dia buat bagian-bagian itu. Ingat, Roma pasal 8:28 bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu berarti segala hal yang terjadi dalam diri dan hidup ini bukan saja yang baik dipakai oleh Tuhan, tetapi kadang-kadang Tuhan pakai yang terbaik menurut pikiran kita manusia, untuk membentuk kita, untuk melengkapi kita, supaya maksud Tuhan yang terindah itu terjadi bagi hidup kita. Dan ketika Tuhan memakai kita dan membentuk kita, dan Tuhan memilih kita, ingat, Dia tidak sekedar pakai dan pilih kita saja, tidak. Tapi Dia berjanji untuk menyertai kita. Dia berjanji untuk menolong kita. Dia berjanji untuk senantiasa memelihara jalan hidup kita. Karena tidak sekadar Dia pilih dan Dia lepas orang begitu saja, tidak. Tapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Dan itu terbukti dalam bagian pembacaan ini ketika Tuhan memilih Yakub. Tuhan berjanji lewat bagian pembacaan kita tadi bahwa Yakub dipakai oleh Tuhan dalam cara Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Tapi janji keselamatan, janji pemeliharaan, janji tuntunan, Yakub akan menjadi bapa dan menjadi bangsa yang besar, dan di tempat di mana Yakub berada itu keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu luar biasa. Dan bagian ini juga ya dan kekal abadi. Ketika Tuhan menyatakan, maka itu sesuatu ya dan amin dan abadi. Dan itu bukan bersifat sementara. Tapi apapun itu, Tuhan menyatakan yang terbaik dalam penyertaannya. Dan apa yang dialami oleh Yakub menjadi sebuah sukacita.
Bahwa Tuhan tidak sekedar meninggalkan dia walaupun dia ada dalam sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi ketika dia dipilih oleh Tuhan, Tuhan menyatakan dalam penyertanya bagi hidup Yakub untuk memelihara jalan hidupnya, bahkan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Di bagian ini kita belajar bahwa siapapun kita, mari kita tengok di 2020 kemarin. Apakah perjalanan hidup kita ini sesuai dengan apa yang dia inginkan ataukah tidak? Apakah jalan hidup kita yang kita jalani di tahun 2020 dimaksudkan Tuhan terjadi bagi hidup kita, dan apakah kita jalani menurut yang dikehendaki Tuhan ataukah tidak? Tapi jikalau tidak, mari kita perbaharui semua yang diinginkan Tuhan bagi hidup kita supaya kita melangkah di tahun 2021 ini dengan sebuah keyakinan, pengharapan sungguh kepada Tuhan. Ketika Tuhan memiliki kita semua dalam karya kasih-Nya dimanapun saja kita berada. Karena apa? Pekerjaan pelayanan, tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Bukan saja Tuhan memilih kita yang ada sebagai pendeta, penatua samas, tapi kita semua yang ada dalam pekerjaan sekuler kita masing-masing, di tempat kerja kita dengan profesi kita masing-masing. Tuhan memilih kita untuk masuk ke situ jadi berkat. Tuhan memilih kita ada di tempat itu supaya kita berkarya jadi saksi bagi nama Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih dan menyatakan itu bagi kita, Tuhan janji Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia janji untuk pelihara kita, Dia janji untuk menuntun kita, Dia janji untuk menyertai kita. Itu janjinya. Dan dalam perjalanan 2020 kita sudah lewati. Kita masih di tahun 2021. Dan dalam 2021 ini, baiklah, di tangga ketiga ini, mari kita perbaharui semua hal hidup kita yang mungkin tahun 2020 kita belum selesaikan semua tanggung jawab kita. Karena ketika kita melangkah pada bagian ketiga, yaitu komitmen Yakub. Dalam bagian pembacaan kita disebutkan kepada kita bahwa ketika Yakub bertemu dengan Tuhan, dalam bagian itu dikisahkan dalam ayat 20 sampai 22, Yakub membuat nasar. Nasar itu disebutkan dalam ayat 22 bagian terakhir, dia persembahkan 1/10 dia. Dan itulah nasar Yakub. Ibu bapak kekasih Kristus, komitmen karena Tuhan telah menyertai, komitmen karena Tuhan telah memilih, komitmen karena Tuhan telah menyatakan yang luar biasa bagi hidup Yakub, maka dia punya berikutnya adalah dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di bagian ini Tuhan belajar. Ada banyak hal yang Tuhan maksudkan di tahun 2020 bagi kita semua. Mungkinkah ketika bagian ini menjadi sebuah perenungan bagi kita? Yakub ketika tahu Tuhan menyertai dia dan dia punya komitmen memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam nasarnya, yaitu 1/10. Dan komitmen ini dia lakukan dengan sepenuh hati. Dan ini menjadi sebuah gambaran bagaimana hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita berjanji kepada Tuhan, karena nasar itu adalah sebuah janji yang dinyatakan kepada Tuhan. Kalau janji-janji biasa itu manusia dan manusia silakan, tetapi kalau itu soal bernasar, itu harus ditepati. Karena kalau tidak ditepati, maka akan menjadi korban bagi seseorang. Karena kita lebih dahulu bernasar. Mungkinkah di tahun 2020 Tuhan pernah ada nasar ke tidak dengan Tuhan? Mungkinkah di tahun 2020 Tuhan pernah ada janji dengan Tuhan ke tidak? Mungkinkah di tahun 2020 Tuhan pernah ada buat sesuatu dengan Tuhan ke tidak? Tuhan, kalau saya sembuh maka saya akan begini. Tuhan, kalau saya dapat uang saya akan begini. Tuhan, kalau saya begini saya akan kasih kau seperti begini. Tuhan, kalau saya anak-anak ini semua berhasil, saya akan ada dalam persekutuan pelayanan dan semua. Mari kita renungkan 2020. Adakah janji dan nasar kita yang belum sempat kita bayar kepada Tuhan, belum sempat kita tepati dengan Tuhan? Nasar perlu kita tepati. Janji kepada Tuhan perlu kita realisasi. Yakub menyatakan kepada kita, di tahun 2021 juga, kita perlu membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Untuk kita hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Memang toh masuk tahun 2021 ini, sebelum masuk 2021 toh semua ada dalam ketakutan, kecemasan, khawatir, selalu ada tanya-tanya. Bagaimana nanti 2021 jalan hidup kita? Bagaimana toh jalan
saya punya usaha, bagaimana saya punya pekerjaan, saya punya anak-anak, saya punya tanggung jawab ini di tahun 2021 masih saya bisa lakukan kah tidak? Itu ada pertanyaan banyak hal dalam diri kita. Tapi ketika kita melangkah, kita tahu bahwa Tuhan boleh izinkan kita seberang 2020 ke 2021. Dan kita ada di tangga 2021 di tangga ketiga hari ini. Kita perlu memperbaharui komitmen kita semua. Kalau kita pernah berjanji kepada Tuhan, tepatilah janji itu. Kalau kita pernah buat nazar dengan Tuhan, tepati janji nazar itu. Supaya tidak menjadi sebuah penghalang bagi berkat Tuhan nyata kepada kita semua. Ibu bapak kekasih Kristus, ya aku percaya Tuhan menyertai dia. Walaupun dia adalah orang yang berdosa, tapi yakin percaya Tuhan menyertai dia. Dan bagian ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa ketika kita melangkah di tahun 2021, walaupun ada dalam ketakutan, orang bicara tentang COVID, orang bicara tentang kelesuhan ekonomi, orang bicara tentang bagaimana sosial politik, orang bicara tentang bagaimana kehidupan dalam segala hal yang terjadi di negara kita, di Papua dan sebagainya, membuat kita semua ada dalam ketakutan, membuat kita ada dalam segala kekhawatiran. Tapi ingat, Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan yang pegang itu. Tentu terus takut. Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu waktu malam tahun baru, Bapak Ibu dong kasih menyala-menyala petasan, kasih bunyi-bunyi meriam, dan sebagainya. Maksudnya apa? Gembira-gembira. Bapak Ibu tahu latar belakang kenapa orang bikin petasan, kasih bunyi-bunyi di akhir tahun. Kenapa kasih bunyi-bunyi di yang lain-lain di Februari, Maret, April, Mei, Juni dan sebagainya. Tapi akhir tahun baru kasih bunyi besar-besar. Apa maksudnya? Sukacita, gembira. Itu memang nomor 2 dan nomor 3. Nomor satunya, Bapak Ibu tahu jalan ceritanya. Itu salah satu kampung di Tiongkok, Cina. Kampung itu dia luar biasa, dia punya hasil sawah, padi. Tapi ketika pergantian tahun, di kampung itu mereka buat semua alat-alat yang pokoknya dimaksudkan untuk kasih bunyi. Di sawah, di rumah-rumah, pokoknya di kampung itu tepat jam 12 itu, di hari tanggal 31 itu, mereka harus kasih bunyi. Kasih bunyi semua, bunyi sampai besar, ada bunyi besar, gemerincing, lonceng semua, bunyi semua. Pengertiannya apa? Supaya hal-hal yang dong bilang yang tarabaik itu hilang. Yang akan membuat mereka hancur itu hilang. Akan membuat mereka usaha itu macet, hilang semua. Dengan kata lain, dong mau supaya iblis ini lari terbiri-biri karena dengar bunyi-bunyi. Dengar bunyi-bunyi supaya semua ini yang bikin sampai usaha macet semua lari, semua pindah, semua lari, tidak ada di kampung itu. Pokoknya kasih bunyi semua, pokoknya kasih bunyi besar supaya pokoknya masuk tahun baru mereka penuh dengan sukacita. Dan itu yang melatar belakang sehingga dari Tiongkok itu keluar dari kampung itu semua merembes kepada negara-negara di Asia sampai ke Eropa, dan kita sampai sekarang ini di akhir tahun itu kita selalu kasih bunyi karena memang kita mau sukacita dan sebagainya. Tetapi di bagian-bagian itu supaya buang sial begitu, buang sial, maka itu mereka harus kasih bunyi besar-besar supaya iblis yang sial-sial bikin sial itu dia lari. Itulah kepercayaan saat itu. Sehingga sampai saat ini tongkat semua kasih bunyi-bunyi meriam, bukan karena buang sial toh, tapi karena sukacita toh. Karena iman kita tidak menjawab seperti itu, yang mode-mode begitu. Iman kita hanya kepada Tuhan Yesus yang ya dan amin, yang akan menyediakan terbaik bagi hidup kita. Bapak Ibu, kalau apalagi masuk tahun-tahun baru ini, karena ketakutan. Tidak heran karena ada orang Kristen lagi, bukan Kristen, ada orang Kristen lagi yang kadang-kadang pergi ke paranormal. Bagaimana saya usaha begitu tahun 2021 Bagaimana saya jalan hidup di tahun 2001, mulai orang baca di baskom dengan air, mulai baca di jari tangan,
mulai baca, barang itu terada di bagian-bagian itu. Baru yang pergi-pergi juga itu orang Kristen lagi. Tuhan tidak ajar tong begitu Bapak Ibu. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Tuhan itu berjanji ya dan amin. Sekali dia berjanji tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu Bapak Ibu, silakan dunia bilang tahun ini tahun yang penuh dengan kelesuan ekonomi. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan morat marit, carut marut sosial politik. Tahun ini tahun kesusahan. Tahun ini adalah tahun demonstrasi. Tahun ini adalah tahun pergumulan dan lain sebagainya buat orang takut. Tapi saya mau bilang dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen kita mau katakan tahun 2021 tahun berkat untuk kita. Pegang bagian itu saja. Tuh sudah pernah Tuhan kasih izinkan tuh lewat semua, mulai dari tahun 98, reformasi dan semua ada kelesuan ekonomi, tapi Tuhan izinkan tuh lewat semua itu. Dan dia tertinggal dalam Torah. Dan bagian itu juga dia mau uji Torah, apakah tuh tetap berpegang teguh kepada dia atau tidak. Uji dia. Dan dia akan menyatakan yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu di hari yang ketiga, di minggu pertama ini mari kita belajar dari Yakub. Tuhan pilih dia dan akhirnya Tuhan menyatakan penyertaan bagi dia dan dia membuat sebuah komitmen. Janji dia kepada Tuhan. Kita juga harus memperbaharui komitmen kita. Kalau tahun 2020 kita pernah membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan, mari kita perbarui komitmen itu dan kita tepati janji itu. Supaya apa? Jangan berkat Tuhan itu terhalang oleh karena kita tidak menepati janji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nyanyian Mazmur 136. Kita menyanyi ayat pertama dan seterusnya sampai persembahan syukur kita selesai dikumpulkan. Berilah kepada Tuhan apa yang patut kita berikan kepada Tuhan, bukan karena terpaksa, karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian Mazmur 136. Saya duluan. Bersyukur dan puji sebelah kiri saya dulu. Allah karena baik. Silakan maju ke depan. Karena selamanya kemurahannya. Puji Allah. Bapak Ibu silakan. Adalah
Bersama dengan persembahan syukur jemaat, kita juga akan membawa pengucapan syukur pertama dari keluarga Yada Rikam yang mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaannya sehingga anak Enoch boleh berulang tahun yang ke-7 pada tanggal 3 Januari. Juga pengucapan syukur dari keluarga GY Tulas Rumayom untuk kasih dan berkat Tuhan bagi hidup keluarga. Juga pengucapan syukur dari Ketua PAR atas sukses terlaksananya Natal PAR GKI Yahim pada tanggal 27 Desember. Kita juga akan membawa perpuluhan dari 2 keluarga atau pribadi yang tidak menyebutkan nama mereka. Dan ada amplop akhir tahun 12 keluarga atau pribadi yang telah menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita bawa semua persembahan kita kepada Tuhan. Dialah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya, yang selalu pelihara jalan hidup kami manusia. Saat pagi di hari Minggu pertama tahun 2021 ini, kami ada dalam persekutuan jemaat memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Berkat yang Kau sediakan bagi Yakub, kami percaya berkat itu juga akan ada pada diri kami semua. Dan biarlah kami terus memperbaharui komitmen kami kepada Tuhan, masuk di tahun 2021 dengan sebuah pengharapan Tuhan yang pegang hari esok. Dan ketika Tuhan yang pegang hari esok, kami juga percaya tidak ada yang mustahil untuk Tuhan nyatakan bagi hidup pribadi keluarga kami masing-masing. Dan juga persekutuan jemaat, bahkan persekutuan masyarakat di kampung Yahim. Tuhan memberkati kami semua. Banyak hal yang terjadi dalam jalan hidup kami yang Tuhan boleh nyatakan terindah. Oleh sebab itu kami patut berterima kasih dan bersyukur. Mewujudkan rasa syukur terima kasih kami telah memberikan persembahan-persembahan kami yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua persembahan kami ini. Bahkan keluarga yang telah memberikan pengucapan syukur karena kasih sayang Tuhan yang berlimpah bagi hidup keluarga mereka. Pemeliharaan Tuhan boleh terjadi dan berlaku dalam hidup mereka. Bahkan ada juga mengucap syukur karena anak mereka boleh berulang tahun hari ini. Tuhan berkati anak kekasih dalam ulang tahunnya di tanggal 3 hari ini. Tuhan berkati anak kekasih dalam masa hidupnya dan masa depannya. Berkati keluarga yang mengucap syukur. Bahkan mereka yang mengucap syukur karena terlaksananya ibadah Natal PAR tanggal 27 yang lalu. Tuhan berkati semua pemberian pengucapan syukur yang ada. Biar kasih karunia Allah yang melebihi segala sesuatu hadir dan nyata dalam hidup pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Bahkan 2 keluarga yang tidak menyebutkan nama mereka yang telah memberikan perpuluhan mereka. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Nyatakan yang terbaik dan hidup dalam kehidupan mereka biar Engkau senantiasa ada. Dan mereka boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dimanapun saja mereka berada. Tuhan berkati mereka Bapa. Bagi pribadi atau keluarga yang telah memberikan pengucapan syukur akhir tahun, Tuhan tolong memberkati ke-12 keluarga atau pribadi yang telah memberikan pengucapan syukur akhir tahun. Tuhan tolong mereka dan Tuhan mengerti dan tahu mereka. Dan Tuhan kiranya dengan kuasa kasih-Mu menyertai mereka di tahun yang baru ini. Terima kasih lebih daripada itu kami berikan yang punya diri ini sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami dan kami menyerahkan kepada Tuhan semua yang akan mengatur dan mengelola persembahan. Biar Tuhan dengan cara-Mu memberi hikmat dan kekuatan kepada mereka. Para penatua dan samas dalam pelayanan mereka, mengawali semua tugas tanggung jawab di tahun 2021, kami serahkan kepada Tuhan untuk mereka diberkati. Kasih mereka kuat, kasih mereka sabar, kasih mereka hikmat Tuhan. Engkau yang menyuruh mereka bekerja, hamba minta kepadamu Engkau lengkapi mereka. Dan jangan pernah Engkau tinggalkan mereka ketika mereka bergumul untuk pekerjaan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga maupun persekutuan majelis jemaat. Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan. Terutama Bapak Ketua bersama teman-teman PMJ yang ada. Jaga dan sertai mereka dalam mengayomi dan mengkoordinir semua pekerjaan pelayanan dalam Jemaat GKI Yahim Sentani. Terima kasih beri mereka hikmat Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan badan-badan pelayan unsur dalam rencana mereka di tahun 2021. Tolong mereka walaupun ada dalam situasi pandemi COVID-19 ini Bapak. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk menolong dan memberkati mereka. Hamba juga berdoa menyerahkan semua yang turut terlibat dalam pekerjaan pelayanan dalam jemaat ini, terutama dalam ibadah ini. Pengirim pujian Tuhan berkati dia dengan talenta yang Tuhan sudah kasih.
dan juga pelayanan multimedia dari rekan-rekan pemuda. Tuhan berkati mereka dengan apa yang Tuhan berikan, dengan talenta karisma yang Tuhan kasih bagi mereka. Dan masa depan mereka kami pertaruhkan dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa menyerahkan Pak Ondo, para konselo yang ada dalam kampung Yahim ini Bapa. Tuhan berkati mereka, beri hikmat, kemampuan, kekuatan untuk mereka melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan dan dinyatakan Tuhan kepada mereka. Juga kami berdoa menyerahkan kepala kampung bersama sekretaris dan juga kaur-kaur yang ada sampai pada tingkat RW dan RT. Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat-Mu, berkati mereka, tolong mereka, jaga mereka, serta dengan segala hal yang mereka telah rancang untuk tahun 2021 ini. Berkati mereka semua, supaya baik pemerintah maupun ada bersama dengan gereja dalam sebuah kesatuan untuk memajukan kampung ini, jemaat Tuhan, ke arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya yang terbaik Tuhan akan berikan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kondisi sakit. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus, Kau sembuhkanlah mereka dengan cara-Mu. Kau berkati dan tolong mereka, baik para janda, duda, yatim dan piatu, para lansia dalam jemaat ini. Tuhan sertai, temani mereka dalam kasih dan sayang-Mu, dan kasih mereka berkat-Mu Bapa yang tak pernah berkesudahan, selalu nyata hadir dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah di tahun 2021. Pegang kami punya tangan Tuhan, jaga kami punya hati, jaga kami punya langkah, supaya kami melangkah di tahun 2021 menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Usai ibadah ini kami akan pulang, sertai perjalanan pulang kami, dan tibakanlah kami dengan selamat di rumah tangga kami masing-masing. Berkati Koster dan semua yang terus mengurus gereja ini, jaga dan pelihara mereka dalam kasih-Mu dan beri mereka kekuatan. Inilah harapan dalam doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nyanyian rohani 131, kita akan nyanyi ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Rohani 131, ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Ayat pertama, kedua dalam keadaan duduk, ayat 3 dalam keadaan berdiri. Pimpin aku Tuhan. Pimpin aku Tuhan, Tuhannya run dunia. Wadah setia, pimpin aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makanan. Buka sumber air hidup, berair hidup penyembuhan jiwaku.
sejahtera, terima berkat dari Tuhan. Kuasa kasih, berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dianugerahkan bagi kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Onomi, Remai. Shalom, Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi. Sekali lagi kami majelis minta perhatian untuk beberapa hal penting. Dan pertama kami awali dengan ucapan terima kasih. Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nafi Kastanya MSc. Bapak Pendeta terima kasih, Tuhan berkati Bapak Pendeta di dalam pelayanan, terutama di dalam tugas sebagai sekretaris klasis. Tuhan berkati. Dan ucapan terima kasih juga kepada pemain organ, penatua atau ketua majelis jemaat. Tuhan berkati penatua dalam tugasnya sebagai penanggung jawab dalam jemaat ini sebagai ketua majelis, tapi juga menjadi berkat dalam keluarga. Dan juga ucapan terima kasih kepada tim multimedia yang setia dalam tugasnya melaksanakan tugasnya menjalankan live streaming. Tuhan berkati kesetiaannya terus, dan sampai berharap saja live streaming tidak berakhir ya. Terus itu juga menjadi satu ukuran dalam jemaat kita, tapi juga dalam jemaat-jemaat di kelas Sentani. Ya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kalau kemarin di tanggal 1 hanya satu hal, tapi di tanggal 3 ada 3 hal. Mungkin nanti di tanggal 10 ada 10 hal, begitu. Ya, 3 hal penting. Yang pertama, ibadah pembukaan tahun pelayanan rencananya di hasil sidang hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 di ibadah Minggu pagi. Dan ibadah ini ibadah Minggu pagi, tapi juga pembukaan tahun pelayanan. Yang berikut, majelis kemarin dalam pertemuan atau dalam Biston sudah mengambil satu keputusan bahwa rapat bersama majelis dan pengurus unsur dan WIK rencananya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Dan hari ini pemberitahuan, tapi juga undangan akan sampai di tangan pengurus-pengurus. Yang berikut, himbauan untuk seluruh anggota jemaat. Majelis minta perhatian untuk seluruh anggota jemaat. Ini hanya antisipasi saja kalau seandainya ada sidak atau ada yang sampai di jemaat ini, tapi jemaat ini dalam posisi santai-santai saja. Untuk itu kami minta perhatian untuk seluruh anggota jemaat. Di setiap sudut-sudut ada tulis 3M. Tapi majelis kemarin ada cerita hanya 2M saja. Yang satu masing-masing jaga, yaitu jaga jaraknya ini yang susah. Untuk itu 2M yang mencuci tangan dan menggunakan masker wajib. Untuk itu Bapak Ibu, kalau lihat dari depan sini ada sebagian besar yang tidak menggunakan masker. Untuk itu kami minta perhatian, bukan berarti kami membatasi, tapi menyampaikan supaya kalau seandainya ada sidak, jangan sampai jemaat Yahim ini diminta untuk ibadahnya di rumah. Itu kalau seandainya kalau sehari-hari ini kita atau beberapa waktu yang lalu masih ibadah di gedung gereja,
Untuk itu kami minta untuk ibadah ini berjalan terus, 2M yang kami minta mungkin diperhatikan. Mencuci tangan dan menggunakan masker. Jaga jarak, masing-masing jaga-jaga sendiri. Ya, itu dari 3M, 2 yang kami minta dengan hormat. Mencuci tangan, 2 tangki ada di depan, dan masker masing-masing. Majelis tidak menyiapkan masker, masing-masing menyiapkan masker. Tapi majelis hanya menyiapkan cuci tangan. Itu pesan dari majelis. Dan kalau bisa tanggal 10 semua menggunakan 2 itu. Mencuci tangan dan menggunakan masker. Yang berikut, Bapak Ibu, di tanggal 24 dan tanggal 31 ada amplop yang disampaikan ke keluarga masing-masing, dan di tanggal 31 masing-masing sudah membawa, tapi juga ada yang tadi mungkin Bapak Pendeta sudah sampaikan di mimbar, dan perlu kami sampaikan, nanti juga kami sampaikan di tanggal 10. Amplop Malam Kudus yang majelis sudah hitung berjumlah 13.187.000. Amplop akhir tahun yang Bapak Ibu sudah memberikan dalam atau kotak-kotak masing-masing per bulan lahir berjumlah 27.058.000 untuk per hari ini. Nanti ada amplop yang kami sudah dapat, nanti kami hitung lagi, di tanggal 10 kami sampaikan lagi. Dan total dari amplop Malam Kudus dan akhir tahun 40.245.000. Itu dari 2 amplop atau 2 kegiatan. Dan ini pancingan untuk Ibu Bapak anggota jemaat yang sudah memberikan dari 12 itu. Dan nanti kami sampaikan sekali lagi, kami sampaikan di tanggal 10 lagi. Untuk sementara bulan Agustus kami kemarin sudah bikin peringkat bulan yang banyak pemberian atau lahirnya. Mungkin saja di bulan Agustus banyak yang lahir. Dan di bulan lain mungkin sedikit. Agustus dengan pemberian atau sudah kami hitung berjumlah 3.125.000. Ini peringkat pertama. Urutan kedua bulan Juli dengan jumlah pemberiannya 2.733.000. September urutan kedua 2.681.000. Ini di sementara, angka sementara. Nanti lagi kami sampaikan kalau yang ada kami sudah terima. Dan yang terakhir, kehadiran jemaat, laki-laki dewasa 41, perempuan dewasa 65, anak laki-laki 9 orang, anak perempuan 14 orang, berjumlah 129. Minta maaf, ada yang terakhir, terlupakan. Iya, karena tadi ada majelis yang gerak-gerak, akhirnya saya sadar juga bahwa ada yang lewat. Ya, keluarga besar Penatua Risat Vele mengundang seluruh anggota jemaat untuk hadir dalam ibadah pengucapan syukur atas berpulangnya Bapak terkasih Paulus Vele yang sudah beberapa hari ini atau sudah Bapak Ibu hadir dalam ibadah kedukaan, tapi juga dalam pemakaman. Sekali lagi keluarga mengundang untuk sama-sama hadir dalam ibadah ucapan syukur di rumah Bapak Penatua Risat Vele pada jam 5 sore. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak berhalangan dan tinggal di rumah bisa ambil bagian, karena majelis menyampaikan ini sebagai undangan untuk hadir dalam ibadah pengucapan syukur. Iya, terakhir tadi sudah kehadiran. Dan yang terakhir, majelis atas nama majelis menyampaikan selamat memasuki di tahun baru ini, langkah ketiga dan langkah selanjutnya sesuai dengan firman yang sudah disampaikan. Bapak Ibu melangkah dengan penuh hikmat, Tuhan berkati dan terus selalu diberkati. Demikian warta jemaat, Onomi, Reimai,
Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan percayalah, Dia masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak